Qin Nan tidak hanya tahu siapa Qin Xiao ini, dia juga sangat akrab dengannya. Sebelumnya ketika Qin Nan telah menjadi jenius teratas, menjadikannya pusat perhatian di antara murid-murid klan Qin, Qin Xiao ini telah menjilatnya. Kembali pada hari itu, Qin Nan telah memperlakukannya dengan baik dan bahkan menganggapnya sebagai saudaranya. Namun, Qin Nan tidak pernah mengira Qin Xiao akan mendobrak pintunya dan mengancamnya dengan kata-kata. Saat itu, Qin Nan menyadari. Sekarang dia telah berubah menjadi sampah. Qin Xiao telah memutuskan untuk berbalik melawannya. Qin Xiao berbicara dengan bangga, "Saya di sini karena alasan sederhana. Beri saya pil tempering tubuh Anda. Jangan berani-berani berbohong padaku. Saya tahu Anda telah menerima 10 pil tempering tubuh." Petik 2. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum berbicara dengan nada menghina, "Qin Nan, jangan salahkan saudaramu karena tanpa ampun. Sekarang Anda hanyalah sampah, sia-sia bagi Anda untuk memegang pil tempering tubuh itu. Lebih baik aku membawa mereka." Qin Nan langsung tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana jika saya tidak mau menyerahkannya?" Setelah mendengar ini, ekspresi sombong Qin Xiao digantikan oleh tatapan dingin. "Qin Nan, jika kamu tidak menyerahkannya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Meskipun saya belum memiliki kultivasi apapun, roh bela diri saya adalah peringkat Huang kelas 3. Petik 2. Pedang di belakangnya langsung naik ke udara sambil memancarkan cahaya dingin. "Qin Xiao, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan." Qin Nan memasang ekspresi tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi menghadapi pedang. "Saya sudah mengkonsumsi pil tempering tubuh. Kamu harus pergi sekarang." Setelah Qin Nan menyelesaikan kalimatnya, dia menutup matanya sambil menghela nafas di dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Qin Nan sangat marah setelah melihat perilaku mencemooh Qin Xiao. Biasanya, dia pasti akan mengalahkannya, tetapi setelah mengingat kembali hubungan yang mereka miliki sebelumnya, dia tidak bisa mengeraskan hatinya untuk melakukannya. Ekspresi Qin Xiao berubah. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. "Qin Nan, kamu harus membayar untuk itu. Saya akan mengajari Anda perbedaan antara roh bela diri peringkat Huang kelas 3 dan roh bela diri peringkat Huang kelas 1 hari ini." Pedang di belakang Qin Xiao mengeluarkan dengungan, sebelum berubah menjadi cahaya dingin yang menebas sosok Qin Nan. Awalnya, Qin Xiao tidak berencana untuk menyerang Qin Nan, bukan karena hubungan mereka, tetapi karena fakta bahwa dia masih terintimidasi oleh identitas Qin Nan sebagai putra dari patriark klan. Namun, Qin Xiao tidak berharap Qin Nan memberinya sikap meskipun dia hanyalah sepotong sampah sekarang. "Qin Nan, kamu memintanya." Seringai mengerikan terlihat di wajah Qin Xiao. Dia sekarang bisa membayangkan adegan jenius top sebelumnya memohon kesakitan untuk pengampunannya dalam sekejap. Kesal, Qin Nan tidak tahan lagi. Kemarahan di dalam hatinya benar-benar meledak saat dia mengucapkan raungan. Dia mengambil langkah besar ke depan dengan ganas dan melemparkan pukulan ke depan seperti palu yang menghantam pedang. Kekuatan body tempering realem lapisan pertama sepenuhnya diberikan. Keterampilan bela diri kelas rendah, tinju runtuh. Seringai di wajah Qin Xiao segera membeku, meninggalkan ekspresi tertegun saat dia gagal bereaksi tepat waktu. Kultivasi Qin Nan telah mencapai alam tempering tubuh lapis pertama. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, pedang itu dikirim terbang oleh pukulan Qin Nan tanpa perlawanan, diikuti oleh tabrakan keras, menyebabkannya berdengung dengan kuat sementara cahaya di permukaannya menjadi sangat redup. "Ah!" Sebuah tangisan penderitaan meledak dari mulut Qin Xiao. Karena martial spiritnya telah rusak parah, tubuhnya juga terluka. Qin Nan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Katakan padaku sekarang, siapa yang lebih seperti sepotong sampah?" Kamu. Qin Xiao meraih dadanya dengan wajah pucat. Kebanggaan sebelumnya di matanya digantikan dengan teror dan keterkejutan. "Bagaimana peringkatmu ke alam tempering tubuh lapisan pertama? Kamu hanya memiliki martial spirit peringkat 1 Huang kelas 1 yang tidak berguna,
dan aku, dengan martial spirit peringkat 3 Huang kelas 3, bahkan belum peringkat, bagaimana ini mungkin? Qin Xiao tidak dapat menerima kebenaran di hadapannya. Setelah membangkitkan roh bela diri peringkat Huang kelas 3, dia telah bekerja keras berkultivasi. Dia bahkan telah mengkonsumsi pil tempering tubuh, tetapi belum naik peringkat. Bagaimana Qin Nan bisa naik peringkat di hadapannya? Saya memang menyebutkan bahwa saya telah mengkonsumsi semua pil tempering tubuh. Qin Nan melihatnya sekilas dan berkata, "Pergi." Kata-kata itu terasa seperti dekrit yang memaafkan. Qin Xiao mengabaikan rasa sakit yang dideritanya dan berjalan keluar dari kediaman, tidak berani melirik ke belakang. Dia awalnya mengira dia bisa menggertak Qin Nan dengan menyalahgunakan martial spirit kelas 3 Huang, dengan asumsi bahwa Qin Nan tidak akan bisa naik peringkat di hadapannya. Jika Qin Xiao tinggal di sana, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Qin Nan padanya. Seluruh kediaman segera terdiam setelah Qin Xiao pergi. Qin Nan berdiri di tempat dan menghela nafas dalam hatinya sebelum mengumpulkan pikirannya. Menurut pendapat Qin Nan, dia hanya akan menghormati mereka yang menghormatinya. Untuk bajingan yang tidak tahu berterima kasih seperti Qin Xiao, selain merasa kasihan padanya, Qin Nan tidak akan lagi menganggapnya sebagai saudaranya. Jika dia tersandung ke Qin Xiao lagi, jika dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, Qin Nan tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan padanya. Kurasa aku tidak akan bisa berkultivasi hari ini. Qin Nan tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya menatap pintu yang rusak. Dia tidak ingin siapapun melihat roh pertempuran divinenya ketika dia berkultivasi. Masih belum waktunya untuk mengungkap rahasia roh pertempuran divinenya. Yah, kurasa aku akan berkunjung ke paviliun keterampilan bela diri. Saya seharusnya diizinkan masuk ke lantai 2 sekarang. Petik 2. Mata Qin Nan berkedip karena kegembiraan. Dia sangat tertarik pada keterampilan bela diri sejak dia masih muda, sehingga dia telah menguasai 10 keterampilan bela diri pada usia 13 tahun, dan telah berhasil menciptakan seni pedangnya sendiri pada usia 16 tahun. Tinju runtuh yang dia gunakan hari ini adalah salah satu keterampilan bela diri yang dia pelajari ketika dia berusia 13 tahun. Namun, karena Qin Nan belum membangkitkan roh bela diri sebelumnya, dia hanya bisa mempelajari keterampilan bela diri kelas rendah di lantai pertama paviliun keterampilan bela diri. Sekarang dia telah membangkitkan roh bela diri dan kultivasinya telah mencapai alam tempering tubuh lapisan pertama. Dia sekarang diizinkan untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi. Qin Nan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan bergegas menuju paviliun keterampilan bela diri. Paviliun keterampilan bela diri dianggap sebagai tempat suci bagi klan Qin. Tidak hanya tidak ada yang diizinkan membuat kebisingan di sana, kekerasan juga tidak akan ditoleransi. Jika ada yang melanggar aturan, orang tersebut akan dihukum dengan dilarang memasuki paviliun keterampilan bela diri selama sisa hidupnya. Paviliun keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 lantai. Lantai pertama penuh dengan keterampilan bela diri kelas rendah, lantai 2 diisi dengan keterampilan bela diri kelas menengah, sedangkan keterampilan bela diri kelas lanjutan ditempatkan di lantai 3. Menurut rumor, lantai 4 berisi keterampilan bela diri kelas pamungkas, yang dianggap sebagai harta pusaka klan Qin. Bahkan jenius top saat ini Qin Changkong tidak punya hak untuk memasuki lantai 4. Karena itu, tidak ada yang tahu apakah rumor itu menyatakan kebenaran. Saat Qin Nan tiba di paviliun keterampilan bela diri, tidak ada satu orang pun yang terlihat di sekitarnya, sangat kontras jika dibandingkan dengan pemandangan biasa. Namun, ini juga dalam harapan Qin Nan. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki kultivasi alam tempering tubuh lapisan pertama atau lebih yang diizinkan memasuki lantai 2. Murid-murid klan Qin baru saja membangunkan roh bela diri mereka 2 hari yang lalu. Hanya segelintir yang bisa naik peringkat ke alam tempering tubuh lapisan pertama. Seorang pria tua berambut putih yang duduk di dalam paviliun keterampilan bela diri terkejut ketika melihat Qin Nan. "Qin Nan, mengapa kamu ada di sini?"
Qin Nan cukup akrab dengan pria tua berambut putih ini. Dia segera menyatukan tangannya, Penatua Ying, aku di sini untuk memasuki lantai 2 paviliun keterampilan bela diri. Lantai 2. Penatua Ying tercengang sebelum wajahnya menjadi dingin. Qin Nan, jangan berpikir aku akan mengizinkanmu memasuki lantai 2 hanya karena kita cukup dekat satu sama lain. Anda harus naik peringkat ke alam tempering tubuh lapisan pertama sebelum Anda diizinkan memasuki lantai 2. Setelah mengatakan ini, Penatua Ying mengingat fakta bahwa Qin Nan telah kehilangan gelarnya sebagai seorang jenius, dan segera memberinya nasihat, Qin Nan, meskipun Anda hanya berhasil membangunkan martial spirit kelas 1 Huang, jangan terlalu kecewa. Selama kamu bekerja keras. Qin Nan terdiam mendengar ini. Dia berjalan ke depan dan meraih meja kayu dengan tangannya, meninggalkan bekas 5 jari di atasnya. Kamu, Penatua Ying tercengang, kultivasi kamu memiliki peringkat ke alam tempering tubuh lapisan pertama. Qin Nan tidak menjawab pertanyaan Penatua Ying. Dia tersenyum dan melanjutkan ke lantai 2 paviliun keterampilan bela diri, meninggalkan Penatua Ying yang benar-benar tercengang. Saat Qin Nan tiba di lantai 2, matanya berkilauan. Lantai 2 ditopang dengan 8 tiang yang terbuat dari kayu merah. Sementara meja-meja marmer putih terlihat di mana-mana, dengan tumpukan buku-buku kuno di atasnya. Qin Nan langsung naik ke salah satu meja dan mengambil manual darinya, sebelum suara terkejut terdengar, Qin Nan. Qin Nan tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah putih dihiasi dengan jejak emas menatapnya dengan tatapan heran. Qin Nan sedikit terpana melihat pemuda itu, sebelum dia berbicara dengan nada tenang, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Qin Nan cukup akrab dengan orang di depannya juga, yang bernama Qin Yu. Dia tidak lain adalah kakak Qin Xiao, yang telah berhasil membangunkan martial spirit kelas 4 Huang, dan dengan demikian dianggap jenius di antara murid-murid klan Qin. Namun, apa yang membuat Qin Nan terdiam adalah bagaimana dia sekarang tersandung ke kakak laki-laki setelah mengalahkan omong kosong dari adik laki-laki beberapa saat yang lalu. Qin Yu memasang tampang mengejek setelah menyadari bahwa orang di hadapannya memang Qin Nan. Siapa yang mengira sepotong sampah dengan martial spirit kelas 1 Huang akan dapat naik peringkat ke body tempering realm lapis pertama. Saya percaya 10 pil tempering tubuh yang diberikan patriark kepada Anda sangat berguna. Petik 2. Ketika Qin Yu menyebutkan tentang 10 pil tempering tubuh, dia tidak bisa tidak merasa cemburu. Meskipun membangkitkan roh bela diri peringkat Huang kelas 4, dia hanya diberi 3 pil tempering tubuh setiap bulan, bahkan tidak setengah dari apa yang diberikan Qin Nan. Dengan demikian, Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengejek Qin Nan setelah tersandung padanya. Qin Nan dengan tenang menatapnya dan berkata, ya, mereka sangat berguna. Aku bahkan menghajar adikmu beberapa saat yang lalu karena mereka. Ekspresi Qin Yu menegang setelah mendengar ini.